Selamat datang. Pada kali ini Jagat Edukasi akan memberikan kunci jawaban post-test PSE 2 ya, modul 2 PPG tahun 2025 lengkap dengan soalnya ya. Dan mari kita mulai ya, lihat kunci jawabannya. Dan untuk kunci jawaban post-test PSE ya, modul lainnya bisa cek bagian deskripsi, link videonya sudah ada. Mari kita mulai. Nah, PPG adalah program pendidikan yang ditujukan untuk mempersiapkan calon guru agar memiliki kompetensi profesional untuk mengajar di sekolah. Nah, post-test adalah tujuan untuk post-test adalah ujian yang dilakukan setelah peserta mengikuti suatu program atau pelatihan. Nah, dalam ini setelah menyelesaikan PPG. Tujuannya adalah untuk menilai sejauh mana peserta telah memahami materi yang diajarkan selama program tersebut. Nah, dengan mempelajari kunci jawaban post-test PSE 2 modul 2, peserta diharapkan dapat lebih memahami soal-soal yang ada. Oke. Lanjut. Nah, salah satu soal yang muncul dalam modul ini adalah ketika Anda bergabung ke sekolah bina bangsa, Anda melihat beban mengajar yang tinggi dan banyak modul serta teknologi yang perlu dipelajari. Tak perlu berlama-lama, berikut kunci jawaban post-test modul 2 PSE 2 yang dapat dijadikan materi untuk belajar di rumah. Oke, ini ya soal nomor satunya. Ketika Anda bergabung ke sekolah bina bangsa, Anda melihat beban mengajar yang tinggi dan banyaknya modul serta teknologi yang perlu dipelajari. Nah, untuk itu, Anda mengusulkan forum belajar bersama. Forum ini dirancang sebagai wadah bagi para guru di sekolah Anda untuk saling berbagi pengalaman seputar kesejahteraan di kelas dan tempat untuk mendukung satu sama lain. Nah, sebagian guru menyambut positif inisiatif tersebut, namun beberapa guru lainnya menyampaikan keberatan karena meragukan efektivitas forum. Selain itu, saat ini telah terdapat beberapa forum guru di tingkat kabupaten, provinsi hingga nasional. Dalam situasi ini, tindakan apa yang Anda lakukan untuk meyakinkan para guru? Nah, pilihannya A. Menjelaskan manfaat forum tersebut dalam meningkatkan well-being guru secara persuasif. B. Menyarankan para guru melakukan percobaan terlebih dahulu sebelum menerapnya. C. Meminta pimpinan sekolah untuk mewajibkan guru mengikuti forum ini karena penting dan manfaat. D. Meminta dukungan kepada sekolah untuk mendorong guru mengikuti forum belajar bersama. E. Menghargai perbedaan pendapat para guru dan tidak memaksakan pelaksanaan forum. Kunci jawabannya adalah A ya, menjelaskan manfaat forum tersebut dalam meningkatkan well-being guru secara persuasif. Lanjut. Ini yang nomor 2. Anda adalah guru kelas 2 SD. Minggu ini Anda ingin menerapkan peningkatan experiential learning dengan tema mengerjakan pekerjaan rumah. Tujuan pembelajaran adalah agar siswa memahami pentingnya tanggung jawab terhadap tugas rumah dan meningkatkan keterampilan hidup mereka. Akan tetapi, salah siswa Andi memberi pendapat bahwa ia enggan untuk melakukan pekerjaan rumah karena merasa pekerjaan tersebut bukan tanggung jawabnya. Lalu, Andi juga menceritakan bahwa ia pernah ingin membantu memasak, namun ia ditegur oleh orang tuanya karena akan membuat dapur berantakan. Dan juga orang tuanya mengatakan jika Andi terlalu dini untuk memasak dan mengerjakan pekerjaan rumah. Nah, mendengar pendapat Andi, tindakan apa yang Anda lakukan? A. Memberikan alternatif tugas yang dapat diperbolehkan orang tua Andi, sehingga Andi tetap melakukan experiential learning di rumah dan dapat melakukan refleksi diri seperti teman-temannya yang lain. B. Menghubungi orang tua Andi untuk mengizinkan Andi mengerjakan pekerjaan rumah agar Andi dapat merasakan experiential learning dan dapat relevan saat diskusi bersama-sama di kelas. Lalu ada C.
C. Mengubah tugas menjadi format diskusi secara kelompok untuk mendiskusikan tentang pentingnya membantu pekerjaan rumah dan bagaimana cara agar tugas tersebut bisa menjadi menyenangkan. D. Memberikan pemahaman kepada Andi terkait manfaat tugas tersebut dan mengarahkannya untuk mengerjakan pekerjaan yang tidak berat, seperti merapikan tempat tidur atau barang pribadi. E. Menceritakan pengalaman pribadi atau cerita inspiratif tentang seseorang yang memperoleh manfaat dari belajar disiplin dengan melakukan pekerjaan rumah atau tugas yang ada. Oke, kunci jawabannya adalah D. Memberikan pemahaman kepada Andi terkait manfaat tugas tersebut dan mengarahkannya untuk mengerjakan pekerjaan yang tidak berat seperti merapikan tempat tidur atau barang pribadi. Oke. Soal nomor 3. Anda adalah guru IPS di SMP yang ingin mengajar konsep kewirausahaan ya kepada siswa kelas 9 ya, kelas 8 ya. Oke, kelas 8. Anda merancang kegiatan experiential learning berupa proyek Market Day ya, di mana siswa akan merancang produk sederhana, membuat strategi promosi dan menjual produk mereka secara terbuka dalam satu pameran. Untuk mendukung keberhasilan program ini, Anda berencana melibatkan guru bahasa Indonesia untuk membimbing pembuatan proposal usaha, guru seni untuk membantu desain kemasan, dan guru BK untuk memantau dinamika kelompok serta mengembangkan keterampilan sosial siswa. Oke. Lanjut. Anda juga mengundang orang tua untuk hadir sebagai pengunjung dan memberi umpan balik pada hari pameran. Namun, sebagian guru mata pelajaran lain merasa khawatir kegiatan ini akan menyita waktu pembelajaran mereka, dan orang tua juga mempertanyakan urgensi mengapa harus hadir dalam kegiatan ini. Bagaimana Anda mengatasi situasi ini? A. Menyusun ulang kegiatan menjadi lebih sederhana dengan cangkupan A. Waktu yang lebih pendek. Lalu menawarkan keterlibatan kepada guru dan orang tua secara sukarela dan fleksibel. Lalu ada B-nya, menjalankan proyek sesuai rencana meskipun tidak mendapat dukungan dari guru lain, dengan tetap memberikan pemberitahuan agar orang tua memberikan dukungan kepada siswa. D. Menganalisis kelebihan dan kekurangan pelaksanaan proyek ini. Apabila lebih banyak kekurangannya, mempertimbangkan untuk menunda proyek di semester depan agar lebih matang. E. Mengadakan pertemuan koordinasi dengan guru-guru dan perwakilan orang tua untuk menjelaskan tujuan pembelajaran dari proyek ini, membagi peran secara proporsional. Oke, kunci jawabannya adalah E ya, mengadakan pertemuan koordinasi dengan guru-guru dan perwakilan orang tua untuk menjelaskan tujuan pembelajaran dari proyek ini, membagi peran secara proporsional. Oke. 4. Pak Budi adalah seorang guru SMP yang sedang melihat para siswanya berkumpul di area belakang gedung sekolah. Saat Pak Budi mendekat, ia mencium bau asap rokok dan mendapati bahwa mereka sedang merokok secara sembunyi-sembunyi. Pak Budi segera menegur dan melakukan intervensi atas tindakan mereka. Namun salah satu siswa mengatakan bahwa sering melihat Pak Budi merokok di Namun salah satu siswa mengatakan bahwa sering melihat Pak Budi merokok di area sekolah dan membuat mereka mencontoh tindakan buruk tersebut. Situasi ini akhirnya membuat Pak Budi berpikir tentang perannya sebagai panutan dalam pendidikan karakter di sekolah. Jika Anda adalah Pak Budi, nah sikap apa yang mungkin Anda lakukan? A. Membuat kampanye sekolah bebas rokok bersama siswa dan bersama-sama mencoba berhenti merokok. B. Memberikan pemahaman tentang dampak-dampak buruk rokok untuk kesehatan anak di bawah umur. C. Melaporkan siswa ke pihak kesiswaan dan BK serta meminta mereka menindak sesuai aturan yang berlaku. D. Menjelaskan kepada siswa jika mereka harus mengikuti aturan sekolah tanpa menjadikan guru sebagai alasan. E. Mengakui kesalahan Anda untuk mengajak mereka untuk bersama-sama berkomitmen berhenti merokok. Oke, jawaban yang benar adalah E. Mengakui kesalahan Anda dan mengajak mereka untuk bersama-sama berkomitmen ya berhenti merokok.
Soal nomor 5. Dalam sebuah kegiatan kelompok, Siti merupakan siswa yang rajin, tetapi ia selalu merasa dirinya tidak cukup pintar dan seringkali merasa takut untuk berpendapat di depan teman-temannya. Sebagai guru, Anda mendorong dan memberikan kesempatan bagi Siti untuk berpendapat di dalam kelompok dan mengajak siswa lain untuk memberikan dukungan positif. Namun saat Siti mencoba memberikan pendapat, anggota kelompok lain langsung mengkoreksi pendapatnya yang tidak sesuai dengan instruksi tugas. Hal ini membuat Siti merasa malu dan semakin enggan untuk berbicara. Sebagai guru, apa tindakan yang paling tepat untuk diambil dalam situasi ini? A. Memberikan waktu kepada Siti untuk meningkatkan kepercayaan diri dan meningkatkan kemampuan komunikasinya. B. Memberikan nasihat kepada anggota kelompok Siti agar dapat memberikan umpan balik yang positif saat temannya memberikan pendapat. C. Mengajak Siti melakukan refleksi diri guna mengidentifikasi hambatannya dalam berkomunikasi di depan publik. D. Membimbing kelompok agar memberikan masukan secara empatik dan konstruktif dan mendorong Siti untuk terus melatih kepercayaan diri. E. Mengadakan sesi bagi seluruh siswa mengenai pentingnya membangun rasa kepercayaan diri dan kemampuan mendengar aktif ketika berdiskusi. Oke, kunci jawabannya adalah D ya, yaitu membimbing kelompok agar memberikan masukan secara empatik dan konstruktif dan mendorong Siti untuk terus melatih kepercayaan diri. D ya, jawabannya. Soal nomor 6, sekolah Anda melaksanakan program untuk mengasah empatik peserta didik. Dikarenakan tingginya kasus perundungan yang ada di sekolah. Setelah dilaksanakan program selama 1 semester, Anda merasa tidak ada perubahan yang signifikan. Hal yang sama juga dirasakan oleh guru lain. Di sisi lain, Anda tidak menjadi panitia dari program tersebut. Sebagai salah satu guru di sekolah itu, apa tindakan yang Anda lakukan? A. Merasa bukan menjadi tanggung jawab saya. B. Meminta panitia untuk melakukan evaluasi program. C. Memfasilitasi diskusi antara guru dan menjadi panitia dan non-panitia. D. Berupaya untuk menggali informasi dari peserta didik. E. Berdiskusi dengan pihak panitia terkait target program yang diinginkan. Oke, jawaban yang benar adalah C ya, memfasilitasi diskusi antara guru yang menjadi panitia dan non-panitia. Nomor 7. Anda membeli makan siang di kantin namun melihat antrian panjang di kasir. Ketika kasir melihat Anda ingin membayar, ia mempersilakan Anda untuk langsung ke depan karena Anda seorang guru. Oke, Anda sebenarnya ingin mengantri sebagaimana yang biasanya Anda ajarkan. Namun Anda sedang buru-buru mempersiapkan materi pelajaran berikutnya. Apa tindakan Anda bila menghadapi kasus ini? A. Merasa tidak nyaman ketika harus mendahului antrian tersebut. B. Mengantri untuk menjadi contoh bagi guru dan peserta didik. C. Segera membayar dan berterima kasih kepada kasir karena memberi izin. D. Tetap mengantri sambil meminta untuk mempercepat pelayanan. E. Tidak akan mendahului antrian bila tidak dalam kondisi mendesak. Oke, jawabannya adalah B ya, mengantri untuk menjadi contoh bagi guru dan peserta didik ya. B jawabannya. Di pertemuan hari ini, Anda ingin peserta didik memberikan contoh-contoh konkret dari setiap sila Pancasila. Ketika Anda mencoba menanyakan satu persatu, ternyata mereka tidak dapat menyebutkan sila-sila tersebut. Padahal Anda telah menyampaikan materi tentang sila Pancasila beserta simbolnya masing-masing pada pertemuan sebelumnya. Sebagai guru PPKN, bagaimanakah Anda menyikapinya? A. Mengulangi materi sebelumnya dan meminta peserta didik memberi jawaban tertulis informasi penting disediakan secara kronologis. B. Memaklumi kesulitan peserta didik dalam mencari contoh konkret secara individual. C. Meminta peserta didik mendiskusikan kelima contoh sila di dalam kelompok yang telah ditentukan. Oke. D. Berupaya untuk membuat peserta didik melakukan aktivitas selain menulis dan menghafal. E. Membagi kelas ke dalam 5 kelompok berdasarkan sila dan menuliskan contoh di tiapnya. Oke. Kunci jawabannya adalah
E ya, membagi kelas ke dalam 5 kelompok berdasarkan sila dan menuliskan contoh di tiap kelompoknya ya, di tiap kelompoknya. Oke. Nomor 9, Sinta adalah keponakan Anda yang bersekolah di tempat Anda mengajar. 1 tahun terakhir, ia mengalami kesulitan konsentrasi dan penurunan nilai dikarenakan kondisi orang tuanya yang sering berkonflik di rumah. Ketika Anda menyampaikan kepada orang tua, mereka meminta Anda untuk membantu nilai Sinta. Anda ingin menolak permintaan tersebut namun merasa iba dengan Sinta. Jika Anda menghadapi situasi tersebut, apa yang Anda lakukan? A. Menyatakan penolakan secara tegas kerana hal tersebut tidak sesuai dengan integritas guru. B. Mencoba menolak dengan penyampaian yang halus dan sopan. C. Memahami bahwa saya memiliki integritas yang harus dijaga. D. Melakukan permintaan tersebut namun tidak di semua mata pelajaran. E. Meminta orang tua untuk bersama-sama membantu Sinta tanpa melakukan pelanggaran etika. Oke, kunci jawabannya adalah E. Meminta orang tua untuk bersama-sama membantu Sinta tanpa melakukan pelanggaran etika. Soal nomor 10. Salah seorang peserta didik di kelas Anda sudah seminggu tidak masuk sekolah dikarenakan sakit. Sebagai guru kelas, Anda bermaksud mengajak teman-temannya untuk menjenguk. Hampir seluruh peserta didik dengan antusias merespon ajakan tersebut. Namun ada 5 orang yang menolak karena khawatir akan tertular. Nah, tindakan apa yang Anda prioritaskan bila Anda menghadapi situasi tersebut? A. Hanya mengajak peserta didik yang mau ikut serta untuk menjenguk temannya. B. Meminta semua teman-teman untuk menjenguk dengan tetap menjaga protokol kesehatan. C. Berharap semua teman-teman di kelas mau menjenguk juga. Dia berusaha untuk menanamkan bahwa menjenguk itu sebagai bentuk empati. E. Mengajak semua teman menjenguk dengan memastikan bahwa peserta didik itu aman dikunjungi. Oke, jawaban benar adalah B ya, mengajak semua teman menjenguk dengan memastikan bahwa peserta didik itu aman dikunjungi. Oke, itulah yang kita pada hari ini ya, atau kunci jawabannya. Sampai jumpa. Semoga video ini bermanfaat.